kita umat Islam ini suka terbalik ya. Artinya ketika menghadap makhluk, ya katakanlah mau ketemu dengan Pak Wali Kota atau Gubernur atau Menteri atau juga Presiden Atau Raja, kondangan. ya, atau keundangan begitu rapi, padahal itu mau ketemu dengan makhluk, dengan manusia. Tapi kadang-kadang ketika mau ketemu dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan semesta alam, kadang-kadang ada yang hanya Maunya ya. sembarangan aja, bahkan ada yang pakai kaos oblong Ya. begitu aja. Mukena juga ada yang sudah istilah 7 mulut tidak dicuci-cuci ya. Sehingga kurang pas lah menghadap Allah, pakaiannya enggak rapi. Warna putih itu tidak merupakan syarat sah sholat bagi perempuan tadi. Artinya tidak harus mukena itu mesti putih gitu. Hanya Bisa warna apa aja ya, gitu bisa warna apa aja. Cuma abdolnya, utamanya sesuai dengan anjuran Rasul adalah menggunakan yang berwarna putih. Mukena itu kalau kita lihat kan dari tutup kepala sampai bawah itu kan lurus gitu ya. Terus kemudian besar gitu ya. Tapi ada juga yang sholat itu nggak harus pakai mukena, Pak Mama pakai celana panjang. Yang penting tertutup auratnya. Itu bagi perempuan boleh juga bagi. Ya, tadi itu kan mayasturul aurah ya, sesuatu yang bisa menutup ya. aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala sholli alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman Ema. Beliau adalah pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussulihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau juga sebagai ketua umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah, Haji Andre. Iya, alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan pada kajian kita Pak Kiai, Ya, yaitu di halaman 220 membahas tentang hukum sholat seorang wanita yang memakai mukena bukan berwarna putih Pak Kiai. Ya. Sebelum dibahas, silakan menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Allahumma ij'alna khairun mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat online dalam kajian keagamaan kita, tanya jawab masalah agama yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan pemirsa juga oleh Allah diberikan kesehatan dan putra-putrinya, terutama yang mondok di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Modern Darussulihin, yang lokasinya di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, dan bisa tentunya kita banggakan di kemudian hari karena menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan bahas tema yang sangat penting, yakni hukum salat seorang wanita yang memakai mukena bukan berwarna putih. Ya, mungkin pertanyaannya Pak Andre segera ditanyakan. Baik bagi pemirsa, kita buka pada halaman 220 di buku atau kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab. Kita membahas pada tema hukum sholat seorang wanita yang memakai mukena bukan berwarna putih. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita ketika sholat memakai mukena atau telekung yang bukan berwarna putih, sah atau tidakkah sholatnya
Begitu bagi pertanyaan. Iya, Simpel aja bagi. simpel. Silakan. Baik, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertanyaan ini kita tadi sudah dengar adalah sekitar masalah mukena atau telekung istilahnya, perempuan yang ketika sholatnya itu warnanya bukan putih. Warna pink. Ya, mungkin pink, mungkin juga hitam ya. Kita lihat banyak. Juga ada yang warna biru. Pokoknya selain warna putih yang ditanyakan sah atau tidak. Atau mungkin juga si pemirsa ini bertanya apakah ada keharusan ketika sholat itu pakaian ya mukena khususnya harus warna putih. Putih. Itu pertanyaannya. Baik. Oleh karena itu mari kita jawab. Nah, karena dalil-dalil ini ya ada dalam kaitan dengan Al-Qur'an, kemudian ada hadis, ada fatwa ulama, maka saya ketiga-tiganya Pak Andre, pemirsa kita akan bahas ya sesuai dengan yang ada di buku ini. Jadi kita tentunya ayat Quran dulu dengan penafsirannya, kemudian hadis Nabi ya urutannya, kemudian fatwa para ulama kita. Yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Al-ayah artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Seorang ulama yang bernama Sayyid Sabi ketika menjelaskan ayat di atas berkata, wal muradu bizzinah ma yasturul aurah wal masjidu as-salah ay usturu auratakum inda kulli sholatin. Demikian dalam kitabnya Fiqh Sunnah ya jilid 1 halaman 106. Artinya yang dimaksud dengan zinah tadi ya bukan zina, ini beda maknanya. Kalau zina ya hubungan suami istri tanpa didasari dengan akad nikah yang sah, itu zina. Ini yang benar adalah zinah ya. Zinah itu artinya hiasan. Jadi yang dimaksud dengan zinah ya, kalau di buku ada kurang H, tolong ditambahkan huruf H-nya ya. Jadi bukan zina tapi zinah, ada taknya, ada tak marbutohnya di akhirnya. Itu maknanya beda. Kalau zinah itu artinya hiasan. Ialah sesuatu yang dapat menutupi aurat. Tadi kan dalam Al-Quran dikatakan khudzu zinatakum, ambillah hiasan kalian. Jadi yang dimaksud dengan zina atau hiasan ialah sesuatu yang dapat menutupi aurat. Dan yang dimaksud dengan masjid ialah sholat. Berarti tutuplah auratmu ketika setiap sholat. Kemudian lebih jauh lagi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, yang baru beberapa hari beliau meninggal dunia ya di Istanbul, Turki ya. Beliau asli dari Halab, Aleppo, kemudian mukim lama di Makkah Al-Mukarramah, banyak mengarang kitab, tapi kemudian meninggal di Istanbul, Turki. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair, Amin. Wa min ahli sa'adah, wa min ahlil jannah, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat di atas, yakni ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, kata beliau, ail basu abkhara siyabikum wa atharoha inda kulli sholatin aw tawafin. Ini ada dalam kitab tafsirnya yang bernama kitab Sofatut Tafasir di jilid pertama halaman 106. Artinya pakailah pakaianmu yang paling indah dan paling suci ketika setiap sholat atau tawaf. Itu makna dari khudzu zinatakum inda kulli masjid, sebagaimana penafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya. Dari ayat Al-Quran tadi Pak Haji Andre dan pemirsa tidak ada keterangan ketika ya pakaian yang dipakai itu harus berwarna putih. Yang ada ya
pakailah pakaianmu yang paling indah dan paling suci ketika setiap sholat atau tawaf. Kemudian kita lanjutkan ke hadis Nabi. Coba sekarang dari hadis Nabi, ada enggak keterangan bahwa mukena itu harus warna putih? Selanjutnya berkenaan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang ada relevansinya dengan masalah mukena ini, kita kutipkan hadis riwayat Imam Abu Dawud yang terdapat pada jilid 1 halaman 173, di mana hadis ini diriwayatkan oleh permaisuri Rasulullah SAW sendiri yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah bersabda, di mana teks hadisnya adalah la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin, rawahu Abu Dawud, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang telah haid, maksudnya yang sudah balik, kecuali salatnya memakai telekung atau mukena. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud jilid 1 halaman 173. Ya. Kemudian kita jelaskan di sini bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapat kita pahami bahwa baik laki-laki maupun wanita ketika salat diperintahkan untuk menutup aurat, menggunakan pakaian yang paling suci dan paling bagus, dan tidak terdapat keterangan agar memakai pakaian dengan warna tertentu. Tidak ada keterangan harus pakaiannya misalnya warna apa gitu, ditentukan, tidak ada. Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Abu Dawud dari Siti Aisyah. Di situ hanya ditegaskan bahwa wanita ketika salat agar memakai mukena atau pakaian yang dapat menutupi seluruh auratnya. Tetapi tidak terdapat perintah agar mukenanya berwarna putih misalnya. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab fikih yang kami baca, baik dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa di antara syarat sahnya salat itu ialah bagi wanita agar memakai mukena berwarna putih, atau tidak sah salat seorang wanita yang ketika sholatnya memakai mukena selain putih. Yang kami dapatkan ialah keterangan sebagai berikut. Yang pertama dari kitab namanya Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, jadi fikih menurut mazhab yang 4, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Pada jilid 1 halaman 188 dikatakan, Asyartusani min syuruti sholati satrul aurati, fala tasihus sholatu min maksyufil aurati allati amara syari'u bisatriha fis sholati illa idza kana ajizan an satirin yasturu lahu auratahu. Artinya syarat kedua dari syarat-syarat sahnya sholat ialah menutup aurat. Maka tidak sah sholat seseorang yang terbuka auratnya, padahal agama memerintahkan menutupnya ketika sholat, kecuali orang yang tidak mampu menutup auratnya. Jadi boleh saja seorang wanita ketika sholat memakai mukena selain warna putih, dengan syarat saya tulis di sini, mukena itu dapat menutup seluruh aurat. Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah pada jilid 1 halaman 108 telah berkata, al-wajibu minasyabi ma yasturul aurata. Yang wajib dalam pakaian ketika sholat ialah pakaian apa saja yang dapat menutup aurat. Ini yang pertama. Yang kedua, selain mukena itu dapat menutup seluruh aurat, yang bagian B, mukena itu tidak terlalu tipis sehingga dapat mencegah terlihatnya warna kulit. Jadi penutupnya atau pakaiannya itu jangan terlalu tipis sehingga dapat mencegah terlihatnya warna kulit. Syekh Ibnu Naqib Al-Misri dalam kitabnya Umdatus Salik halaman 11 telah berkata, wa syartus satiri ayyamna'a launal basyarati. Artinya adapun syarat penutup aurat itu ialah agar dapat mencegah
atau menghalangi terlihat warna kulit. Jadi jangan sampai warna kulitnya itu terlihat. Bagian C, mukena itu harus betul-betul suci. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib halaman 13, beliau telah berkata, wasatrul aurah bilibasin tohirin. Artinya, dan di antara syarat sahnya sholat ialah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau syarat-syarat tadi telah terpenuhi, walaupun mukena berwarna selain putih, salatnya tetap dipandang sah. Ya, kami sendiri ya sering melihat di Masjidil Haram di Mekah, juga di Masjid Nabawi di Madinah, ya, bahkan waktu mungkin ke Masjidil Aqsa di Palestina, kita melihat wanita yang memakai mukena berwarna hitam. Jadi banyak yang mukenanya itu orang-orang Arab itu justru bukan warna putih kayak di Indonesia ya, tapi banyak yang menggunakan pakaian warna hitam. Jadi kalau laki-lakinya kita melihat gamisnya itu menggunakan warna putih, tapi untuk istri-istrinya atau perempuan-perempuan di sana hitam, justru menggunakan warna hitam termasuk mukenanya. Namun demikian, sekalipun para ulama tidak mewajibkan memakai mukena berwarna putih, tetapi mereka berpendapat, ya, para ulama maksudnya berpendapat bahwa baik pria maupun wanita ketika salat sebaiknya dan lebih afdol, ya, lebih afdolnya, lebih utamanya memakai pakaian atau mukena yang berwarna putih. Mengingat adanya beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di antaranya ada hadis yang saya kutip ini, riwayat Imam Ahmad, ya, bahkan telah dipandang sahih hadis ini. Demikian juga Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah meriwayatkan, yang tertera dalam kitab namanya Ad-Durrul Mansur halaman 79 di jilid ketiga. Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum. Artinya, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena warna putih itu sebaik-baiknya warna pakaianmu. Ini teks hadisnya seperti itu. Ya. Bahkan ada hadis yang berikutnya, yakni hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, ya, dengan sanad yang baik dari sahabat Samurah bin Jundub. Bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid ketiga halaman 161. Rasulullah bersabda, alaikum bisyabil bayadi falbahsuha fa innaha atharu wa atyabu. Artinya, semestinya kamu mempunyai pakaian berwarna putih, lalu pakailah pakaian itu, karena pakaian berwarna putih lebih bersih dan lebih bagus. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunan. Ahlus Sunnah itu maksudnya para perawi yang punya hadis-hadis dan sunan-sunannya, ya, kayak Abu Dawud dengan Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzinya, Imam Ibnu Majah dengan Sunan Ibnu Majahnya, dengan sanad yang baik dari sahabat Samurah bin Jundub. Dan terakhir, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, saya juga baca dalam kitab namanya Sunan Ibnu Majah yang terdapat dalam jilid 2 halaman 370, ada mengenai warna kain kafan untuk mayat dan pakaian atau mukena, ya, ketika sholat agar dipakai yang berwarna putih, dan itulah warna terbaik. Ada petunjuk dan anjuran langsung dari Rasulullah SAW sebagai berikut, ya, sabdanya, yakni inna ahsana ma zurtumullaha bihi fi kuburikum wa masajidikumul bayad. Artinya, bahwa sebaik-baik pakaianmu ketika kembali kepada Allah di kuburanmu, maksudnya kain kafanmu ketika kamu mati, dan ketika beribadah di masjid-masjidmu adalah kain yang berwarna putih. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda, ya, kitab Sunan Ibnu Majah jilid 2 halaman 370. Jadi kalau saya simpulkan, ya, ambil khulasah daripada pembahasan kita mengenai pakaian
atau katakanlah warna mukena bagi ibu-ibu ketika sholatnya, bahwa kesimpulannya berdasarkan ayat Al-Quran yang ada dalam surah Al-A'raf ya, ayatnya tadi sudah kita kemukakan ayat 31, dan hadis riwayat Abu Daud yang terdapat dalam jilid 1 halaman ya 130 halaman 173. Ini ternyata masalah pakaian ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat, itu tidak ditentukan tentang masalah warnanya. Yang ada ya harus suci, kemudian juga indah gitu ya. Artinya bagus lah, rapih gitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga Pak Andre, kadang-kadang kita umat Islam ini suka terbalik ya. Artinya ketika menghadap makhluk, ya katakanlah mau ketemu dengan Pak Wali Kota atau Gubernur atau Menteri atau juga Presiden atau Raja, ya, atau keundangan begitu rapi, padahal itu mau ketemu dengan makhluk, dengan manusia. Tapi kadang-kadang ketika mau ketemu dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan semesta alam, kadang-kadang ada yang hanya sembarangan aja, bahkan ada yang pakai kaos oblong begitu aja, mukena juga ada yang sudah istilah 7 mulut tidak dicuci-cuci ya, sehingga kurang pas lah menghadap Allah, pakaiannya enggak rapi. Padahal hadis dan ayat Al-Quran tadi, khudzu zinatakum inda kulli masjid, menunjukkan bahwa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala beribadah itu harus yang indah, pakaiannya yang rapi, ditambah lagi yang suci dan bersih tentunya. Nah, namun masalah warna memang dalam ayat Quran surah Al-A'raf ayat 31 dan hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi tidak ditentukan warnanya warna apa. Ini menunjukkan kepada kebebasan. Ya, mau warna putih silakan, mau kuning silakan, hijau silakan, merah silakan, hitam juga silakan, tidak masalah. Ya, cuma yang penting indah, bersih, cuci gitu. Gitu. Cuma memang ada tambahan tadi hadis Nabi, afdolnya gitu ya. Sebaiknya yang lebih memang bagus yang bagus itu apakah, dan ini tentunya umum bagi laki-laki maupun bagi perempuan ya. Artinya tidak harus mukena aja, bagi laki-laki juga lebih afdolnya warnanya putih gitu. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya pakaian ketika kalian ke kuburan, dalam arti ketika meninggal, kan kain kapan biasanya Pak Andre melihat warnanya putih atau hitam, kain kapan atau kuning kan putih. Nah, ini karena ada anjuran dari Nabi. Walaupun itu juga nggak wajib putih. Betul. Kalau memang adanya kain misalnya warnanya warna hitam atau warna kuning, ya itu silakan, yang penting menutup ya. Tapi memang anjurannya, sunatnya, abdolnya harus putih. Nah, demikian juga dalam sholat gitu, mukena juga dianjurkan putih. Jadi artinya warna putih itu tidak merupakan syarat sah sholat bagi perempuan tadi. Artinya tidak harus mukena itu mesti putih gitu. Hanya bisa warna apa aja gitu bisa warna apa aja. Cuma abdolnya, utamanya sesuai dengan anjuran Rasul adalah menggunakan yang berwarna putih. Yang penting warnanya mungkin yang bagusnya polos bagi. Dan warnanya tentunya yang polos. Ada gambarnya. Nah, kadang-kadang sekarang ini ya ada istilahnya pakai semacam ya bunga-bunga begitu ya. Nah, menurut saya itu nanti jadi enggak putih meles lagi. Jadi yang abdol itu yang ya kayak Pak Andre ini putih polos. Itu yang diutamakan. Iya. Tapi itu kalau bicara masalah spesifik, masalah mukena bagi. Mukena itu kalau kita lihat kan dari tutup kepala sampai bawah itu kan lurus gitu ya. Terus kemudian besar gitu ya. Tapi ada juga yang sholat itu nggak harus pakai mukena, bagi mama pakai celana panjang. Yang penting tertutup auratnya. Itu bagi perempuan boleh juga bagi? Ya, tadi itu kan mayasturul aurah ya, sesuatu yang bisa menutup aurat. Jadi yang penting tertutupnya aurat itu. Jadi boleh ya. Jadi boleh-boleh saja, cuma tentunya yang abdolnya itu ya pakai mukena, supaya kalau pakai celana apalagi misalnya pas-pasan begitu, tentu ini mengundang betul. Artinya lain jenis lah, untuk melihat dan sebagainya, yang akhirnya ada fitnah ya. Nah, makanya harusnya pakai mukena aja yang betul-betul yang bagus dan tidak terkesan bermewah-mewahan dengan mukena. Itu biasanya kalau yang
pakai celana panjang, kemudian ada juga pakai levis, kan gitu ya Pak. Yeah. Ada yang pakai rada ketat dikit walaupun pakai tutup Yeah. rada panjang. Itu yang saya lihat tuh biasanya pada saat kita umroh haji Pak dalam perjalanan. Di perjalanan. Ya, kalau di pesawat kan memang ya susah juga ganti kan gitu ya, pakai mukena. Nah, pakaian yang ada yang penting bertutup, itu yang biasa dilakukan Pak. Ya, itu kan dalam keadaan darurat mungkin ya. darurat lah. Jadi kita memaklumi ya. Tapi kalau dalam Di rumah sehari-hari, kemudian mau ke masjid ya sebaiknya. ya bahkan ketika kita misalnya sedang ada di perjalanan, diusahakan menggunakan mukena itu yang lebih mantap ya, sehingga tidak istilahnya itu ya auratnya Kelihatan ya. ya, atau misalnya Terbentuk ya. terbentuk. Nah, itu yang kita tentunya hindarkan. Iya, baik. Insyaallah. Baik, saya kira mudah-mudahan tercerahkan dan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pagi atas penjelasannya. Pemirsa, ini sudah dijelaskan sama murabi kita. Mudah-mudahan yang terutama yang kaum wanita ya menggunakan mukena itu ya, jadi harus lebih mana yang lebih baik itu yang harus kita lakukan. Kalau memang ada warna putih ya menggunakan warna putih. Kemudian jangan pakai gambar-gambar macam-macam gitu ya. Itu yang lebih abdul ya. Lebih abdulnya jadi putih polos istilahnya. Ya, insyaallah. Baik, saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.